seolah-olah setelah mati ya sudah di surga itu langgeng. Kekal. Terus di sana pesta seks. Walaupun belajar dari bahasa orang luar ya, bahasa kita jangan pernah ditinggalkan. Ya, berhubung zaman saling berhubungan antar bangsa, menggunakan bahasa asing dalam konteks kita untuk saling berhubungan itu hal yang baik. Yang baik. Ya. Tapi tetap bahasa sendiri harus tahu. Harus tahu, harus dilestarikan. Lah maksud saya itu jangan selalu belajar dari, apalagi mewajibkan untuk belajar bahasa salah satu negara itu. Kalau wajib, takutnya seolah-olah dunia ini hanya milik satu bangsa yang berbahasa itu. Takutnya itu loh Pak. Jadi nanti sampean, Diko, jenengan, Paduka ini hilang Pak. Akhirnya, pada akhirnya. Jadi kita sudah nggak tahu posisi kita. Gitu. Kalau saya dengan jenengan katakannya, walaupun Bapak sudah usia berapa? 47. 47 berarti masih tuaan saya. Iya. Tapi karena baru kenal Pak dan jenengan tamu saya, wajib hukumnya saya itu manggil jenengan Pak Hendra itu jenengan. Gitu. Tapi kalau sudah akrab Pak, kalau sudah setiap hari komunikasi, saya itu sudah berhak untuk memanggil sampean. Nah itulah unggah-ungguh dan toto kromo orang Nusantara terutama orang Jawa, begitu. Tapi kalau yang saya temui sudah di atas saya, bukan jenengan lagi, tapi Ndiko. Ya. Setelah gitu tua sedikit dan berilmu dengan Ndiko. Karena sudah tua dan mempunyai jabatan, maka harus saya panggil Paduka. Jadi tingkatan-tingkatan cara berbahasa itu luar biasa, mempunyai bahasa seperti itu. Jadi sudah mempunyai tataran. Komunikasi saja seperti itu. Sehingga ketika menyebutkan itu udah nggak lagi dipertanyakan. Itu artinya kan begitu. Iya, artinya begitu. Dan orang yang dipanggil pun sudah merasa. Berarti saya sudah tua, di samping itu menghormati jabatan saya. Benar. Makanya Paduka itu yang paling benar. Jadi kita, apalagi seorang presiden, kita panggil Jokowi. Wow. Ini sudah nggak orang Nusantara lagi, Pak. Benar. Ini sudah nggak orang ketimuran lagi. Iya. Nggak tahu ini orang apa, ajaran orang mana. Benar. Siapapun orangnya, sebesar apapun kesalahannya, bahwa dia adalah Paduka. Betul sekali. Gitu. Saya pernah cerita ya Pak ya, karena saya suka ngobrol kan. Saya pernah di suatu negara gitu ya. Terus ya, karena saya juga suka sekali ya menyaksikan beberapa tokoh di dunia lah gitu ya. Pada suatu hari sedang ngobrol menyebutkan nama tokoh salah satu pemimpin di situ. Tapi saya tidak diawali dengan apa-apa gitu kan ya. Langsung sebut namanya saja. Dia langsung marah. Lah ya makanya. Sama kamu katanya. Lah ya makanya. Kamu apa katanya. Sembarangan aja nyebutnya. Jadi bagaimana? Harus diawali dengan ini dan ini. Kan gitu. Lalu mereka tidak marah. Kata saya. Ini perasaan saya, kebiasaan bangsa kita yang telah hilang, kata saya ini. Harus diambil lagi. Padahal orang luar masih melestarikan itu ya. Iya. Paling tidak kan master. Kan begitu. Iya. Makanya kalau orang luar, sebutan kebesarannya di sini dipaksa-paksakan harus disebut. Tapi orang sini yang sudah besar, berani-beraninya dia hanya menyebut namanya. Ini kan kurang ajar sebenarnya. Nah itulah orang-orang yang saya anggap benalu itu tadi. Makanya kalau ini dibiarkan, kita sudah kehilangan jati diri. Nanti jadi apa negara ini? Itu loh. Saya rasa untuk memupuk rasa cinta akan bangsa kita sendiri untuk generasi-generasi berikutnya, ini harus kita menemukan cerita, Pak. Salah satunya itu harus menemukan cerita, karena yang saya tangkap cerita ini sangat dekat sekali, sangat mempengaruhi jelas setiap yang mengerti cerita itu kan begitu kan. Nah kita harus menemukan cerita itu untuk membangkitkan semangat berbangsa, semangat persatuan, semangat kebenekaan kan, sesama anak bangsa kan begitu Pak. Gitu. Makanya ada pepatah itu loh, kita jangan melupakan jas merah. Artinya kita jangan pernah lupa dengan sejarah.
Kalau sudah ingat dengan sejarah, artinya akan kembali ke budaya sejarah itu lagi. Dan setelah nanti kembali ke budaya dan sejarah itu, kita itu akan tetap saling menghormati. Gitu. Karena sebelum keruntuhan Mojopahit, masih kerajaan-kerajaan yang lain, Toto Kromo, Unggah-Ungguh, itu masih kental Pak di Nusantara. Lah setelah Mojopahit runtuh, karena ini diserang-serang oleh musuh yang dalam selimut itulah. Maka raja-raja yang pernah jaya di sini, contohnya, sekarang itu juga walaupun orang Jawa, yang namanya Prabu Sang Aji Jayabaya, hanya disebut Jayabaya. Nah itu. Sang Raja Brawijaya juga sekarang hanya menyebutnya Brawijaya, menyebut prabunya juga sudah enggan lagi. Gitu. Sang Adipati Angkling Darmo sekarang juga itu kayaknya tinggal legenda. Hanyalah di Malowopati rajanya adalah Angkling Darmo. Cuman itu aja. Jadi kalau kembali jas merah atau jangan lupa dengan sejarah. Tentu kalau bicara sejarah kita akan mengenang leluhur kita. Leluhur kita. Kan gitu kan? Iya. Ketika kita mengenal, cara kita menghormati leluhur kita adalah apa yang leluhur mereka telah terapkan untuk menjaga kebersamaan ini, mestinya harus dibangkitkan kembali itu. Jadi kembalikan ya, termasuk benar dengan seni itu. Tanpa kita disentuh rohaninya, nggak mungkin bisa bangkit. Nah itulah. Dari jalan seni itulah kita tuh akan mengenang budaya dan akan mengenal budaya itu. Maka sentuhan rohani itu penting. Nah dari tadi yang saya bicarakan itu sebenarnya juga sentuhan rohani bagi orang yang waras, yang masih umat karena rohaninya sulit untuk kesentuh. Ya sudah, lakukan itu saja. Tapi ya jangan lupa nanti harapan yang dimaksud kalau sudah mati nanti masuk surga. Mungkin itu bukan surga tapi swarga mungkin. Gitu. Karena dia lupa. Surga yang dibayangkan di sana, lah dia mati dikubur di sini kok. Mestinya kalau dia itu mau mencari surga, ya kita dari sini ya dikubur di sini, dan akan diserap bumi sini lagi, diserap ke tanaman nanti dimakan anak cucu kita. Walaupun mati kita ada manfaat, nah itulah surga Pak. Nah roh kita gimana? Roh kita lewat dari zat-zat yang diserap oleh bumi. Melalui zat itu maka bereinkarnasi. Yang reinkarnasi apakah perjalanan, apakah cara berpikirnya atau perilakunya, itu yang dinamakan reinkarnasi. Gitu. Nah itu kalau orang nggak kesentuh rohaninya, nggak nyampe ke situ, seolah-olah setelah mati ya sudah di surga itu langgeng, kekal. Terus di sana pesta seks. Itu. Dia lupa kalau mati itu meninggalkan anak cucu, bahkan nanti cicit dan lain sebagainya. Nah untuk apa kalau kita hidup itu nggak ada manfaat lagi? Untuk apa? Makanya kalau tadi Bapak mengatakan kita sudah nggak muda lagi, tua. Lah untung-untungan kita masih tua itu peduli. Kalau kita sudah tua sudah nggak peduli. Terus mau siapa lagi yang mau peduli dengan budaya dan bangsa kita sendiri itu loh. Jadi kalau saya walaupun saya sudah tua tetap bersemangat. Betul sekali. Mendingan saya terlambat daripada tidak sama sekali. Betul sekali. Gitu. Dan sepertinya ya semestinya juga ya pilihan kita hari ini ya untuk membangkitkan bangsa kita ini. Cuman itu. Ya mari kita sama-sama untuk membangkitkan budaya bangsa itu. Berarti sudah pas dengan dengan apa yang selama ini saya omongkan di YouTube. Nanti kita bungkus cerita yang membangun kebersamaan. Ya monggo, sangat setuju Pak. Sangat setuju sekali. Jadi kita harus berani menunjukkan bahwa ini loh saya sebenarnya. Dengan beragam suku, beragam kepercayaan, beragam agama, bahasa dan lain sebagainya. Tapi dengan kebersamaan bersatu. Kita akan menampilkan seni sentuhan rohani yang sangat indah. Bukan orang Nusantara saja, kalau perlu orang luar Nusantara. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa inilah Nusantara itu seperti ini. Jadi kita itu nggak dianggap
remeh, nggak dianggap rendah oleh bangsa lain. Dan kita sendiri yang sudah berbangsa yang sangat besar ini, jangan mempunyai mental-mental kerdil. Terus kita tuh seolah-olah kita tuh mengaku bangsa bodoh. Betul. Bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tidak bertuhan. Ini kalau nggak pemikiran-pemikiran dan otak-otak kerdil nggak mungkin. Pada dasarnya kehidupan ini pun ya sebetulnya untuk orang-orang yang ingin besar. Iya. Bukan ingin kecil. Bukan ingin kecil, iya. Kenapa banyak petunjuk-petunjuk atau wahyu atau apalah bahasanya kan itu kan? Iya. Itu sebetulnya untuk membuat manusia itu merasa besar. Semakin berubah. Kan gitu. Iya. Ketika dia sudah berpikir hal-hal besar, tentu dia akan berbuat hal-hal besar. Iya. Kan begitu mestinya. Mestinya begitu. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Semua mungkin kalau mau. Kalau mau dan ingin besar. Dan ingin besar. Iya. Tapi kalau orang sudah cemburu dengan kebesaran orang lain, ya akhirnya tiap hari ya bom-boman itu. Malah merusak, malah menghancurkan. Sebetulnya memang pada dasarnya